Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalian semua sudah naik di kelas 5. Nah, untuk pelajaran kelas 5 matematika yang mengajar adalah Ibu Alif Tiastuti, bisa dipanggil dengan Ibu Alif. Oke, mari kita masuk ke bab pertama, yaitu pecahan. Masih ingat di kelas 4 kita juga sudah belajar tentang pecahan. Nah, di kelas 5 ini tujuan kita mempelajari pecahan. Yang pertama, menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Kemudian yang kedua, menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pecahan desimal. Nah, yang pertama, penjumlahan pecahan. Nah, penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B, di mana A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. A di sini disebut pembilang, B disebut penyebut. Nah, untuk menjumlahkan pecahan biasa, perhatikan diagram berikut. Nah, di sini kalau ada pecahan dengan penyebut sama, maka jumlahkan pembilang pecahan tersebut. Jadi kita hanya menjumlahkan pembilangannya saja. Penyebutnya sudah sama, jadi tidak perlu dijumlah. Kemudian kalau pecahan dengan penyebut berbeda, maka kita harus mengubah dulu setiap pecahan atau penyebutnya itu disari KPK-nya, lalu disesuaikan pembilangnya. Nah, ini ada contoh berpenyebut sama. Nah, ada 2/7 ditambah 4/7. Maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja karena penyebutnya sudah sama, yaitu 7. Kita jumlahkan pembilang dulu, yaitu 2 ditambah 4. Hasilnya 6/7. Jadi 2/7 ditambah 4/7 itu 6/7. Seperti gambarnya, diagramnya seperti ini. Nah, ini cara sederhananya. Tapi kalau bilangannya besar, kita harus tidak perlu untuk digambar. Kemudian yang contoh berikutnya adalah dengan penyebut berbeda. Di sini ada contohnya 1/3 ditambah 1/2. Nah, 3 dan 2 ini penyebutnya berbeda, maka harus dicari KPK-nya dulu. KPK itu kelipatan. Misalkan 3, kelipatannya ada 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Untuk yang 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, jadi kita ketemu KPK dari 3 dan 2 adalah 6. 3 bisa menjadi 6 dikali 2. 1 dikali 2. 2-nya bisa menjadi 6 dikali 3, berarti 1 juga dikali 3. Maka hasilnya adalah 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Jadi hasil dari 1/3 ditambah 1/2, hasilnya adalah 5/6. Seperti contoh pada gambar, kalian lihat ini 1 dari bagiannya 3, ini 1 dari bagiannya 2, ini 2 bagiannya 6, ini 3 dari semua bagian 6. Jadi ketika dijumlah itu yang sama penyebutnya, yaitu 5/6. Nah, seperti ada video, kita ulangi lagi ya. Penyebut sama, maka harus tinggal menjumlahkan pembilangnya. Jumlahkan pembilangnya saja.
kemudian setelah itu tadi yaitu pecahan biasa, kita lanjut ke pecahan campuran. Kalau pecahan campuran itu merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Misalkan bentuk pecahan campuran di sini adalah A, B per C. Dengan A, B, C bilangan bulat dan C tidak sama dengan 0. Nah, cara menjumlahkan pecahan campuran. Pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, ini caranya adalah A dikali C ditambah B per C. Pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika berbeda, samakan penyebut terlebih dahulu. Kemudian jumlahkan kedua pecahan, sederhanakan pecahan kembali menjadi pecahan campuran. Contoh. Nah, di sini Bu Alif mempunyai contoh 25 per 7 ditambah 1 per 3. Nah, langkah pertama kita ubah dulu ke pecahan biasa. Misalkan 25 per 7 itu 2 dikali 7 14 ditambah 5 sama dengan 19. Penyebutnya tetap 7. 1 per 3 1 dikali 3 ditambah 1 hasilnya 4 per 3. Kemudian setelah ketemu kita mencari KPK-nya karena di sini penyebutnya tidak sama yaitu 7 dan 3. Maka harus disamakan dahulu. 7 kelipatannya masih ingat ada 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Ada kalau 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya. Jadi ketemu bahwa penyebut KPK dari 7 dan 3 adalah 21. Nah, 7 bisa 21 kali 3, maka 19-nya juga dikali 3. Ketemu 7. 3-nya bisa menjadi 21 dikali 7, maka 4-nya juga dikali 7, yaitu 4 kali 7, 28. Nah, setelah berpenyebut sama seperti ini, maka dijumlah hasilnya 85 per 21, kemudian bisa disederhanakan menjadi kembali lagi pecahan campuran, yaitu 1 per 21. Nah, dari setelah menyamakan penyebut, kita bisa menggunakan contoh atau cara lain seperti di sini. Nah, yang bilangan bulat dijumlahkan. Nah, di sini 25 per 7 itu bilangan bulatnya 2, pecahannya 5 per 7. 1 per 3 bilangan bulatnya 1, pecahannya 1 per 3. Nah, yang sama-sama bilangan bulat yaitu 2 dan 1 dijumlahkan. Kemudian yang sama pecahan yaitu 5 per 7 dan 1 per 3 itu juga dijumlahkan sendiri. Nah, tetap di sini yang pecah bulat-bulat 2 tambah 1 3. Kemudian di sini yang pecah harus disamakan penyebutnya. 7 dan 3 tadi ketemu KPK-nya 21, yaitu ketemu 15 per 21, 7 per 21. 3 ditambah 22 per 21. Nah, 22 per 21 bisa disederhanakan karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Ketemu 1 per 21. Maka ketika dijumlah bulat dengan bulat, 3 tambah 1 4, pecahannya 1 per 21. Jadi 25 per 7 ditambah 1 per 3 ketemu 1 per 21. Sampai di sini ada yang belum mengerti? Nah, selain penjumlahan pecahan tadi, nah, di sini ada penjumlahan desimal. Masih ingat desimal itu kalau berpenyebut 10 atau per sepuluhan berarti di belakang koma berapa angka? 1
angka. Kalau per seratusan di belakang koma 2 angka, per seribuan belakang koma 3 angka, dan seterusnya yang dituliskan dengan tanda koma. Nah, cara menjumlahkan pecahan bilangan desimal itu caranya hampir sama dengan penjumlahan bilangan biasa. Yang pertama, letakkan angka sesuai nilai tempat. Jadi satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan, ribuan lurus ribuan. Kemudian yang kedua, jumlahkan setiap angka dengan cara menjumlah bersusun. Jadi setelah itu ada cara bersusun. Nah, seperti ini, koma lurus. Nah, ini satuan-satuan, puluhan-puluhan, ratusan-ratusan lurus. Nah, koma juga lurus, tanda koma tetap lurus ke bawah. Ini bisa dijumlahkan. Nah, ini artinya tidak ada, ini adalah 0. Bisa 0 tambah 2, 9, 1. Jadi 0,15 ditambah 0,642 itu ketemu 0,792. Itu adalah penjumlahan bentuk desimal. Nah, ini ada contohnya yang sama tadi, bahwa penjumlahannya dapat dilakukan dengan cara bersusun. Nah, sejajarkan komanya, terus sesuai nilai tempat, terus dijumlahkan seperti biasa, lurus ke bawah. Yang ketiga, kita belajar tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, di dalam bentuk pecahan ini kita masih ingat ada persen. Nah, persen itu artinya per 100. Misal Bu Ali punya 25%, berarti sama aja 25 per 100. Itu tandanya persen itu juga bisa diubah menjadi bentuk pecahan. Nah, kalau penjumlahan berbagai bentuk pecahan, syaratnya ubahlah semua pecahan menjadi bentuk pecahan yang sama. Jadi kalau misalkan persen, persen semua, desimal, desimal semua, pecahan biasa, biasa semua. Misalkan di sini boleh punya contoh 25% ditambah 1/2. Nah, dalam artian di sini 25% itu ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 25/100 ditambah setengah, atau 25/100 itu ubah menjadi persen, atau yang ini kalau ini diubah menjadi pecahan. 25% itu bisa saja 1/4, 25/100, artinya bisa didanyakan menjadi 1/4 ditambah 1/2. Nah, penyebutnya tidak sama, harus disamakan dulu, sama-sama 4. Jadi 2/4 ditambah 1/4, 3/4. Nah, kalau diubah, ini sama-sama diubah menjadi pecahan. Cara lain di sini bisa diubah menjadi bentuk persen, artinya 25%. Kalau setengah berapa persen? Bisa enaknya setengah dikali 100, ketemu 50%. Jadi 25% ditambah setengah bisa menjadi 25% ditambah 50%, ketemu 75%. Nah, sampai di sini anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga yang Ibu Alif sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Nah,